hati saya yang paling dalam, saya minta maaf dan semoga permintaan maaf saya ini diterima. Siapa bilang diam-diam? Coba, aku mau tanya dulu. Coba, yang ngepost aja saya sendiri. Jadi aku ada masalah sama tulang punggung aku, tulang belakang aku tuh bentuknya S, namanya skoliosis. Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Wahidin Halim dan juga Mas Andika nanti ada perubahan. Soalnya Niki gemesnya gini, Niki ada kerjaan. Gara-gara masalah ini, orang jadi menganggap Niki tuh tukang cari onar gitu. Dia harus minta maaf karena dia udah maki-maki Niki di media sosial. Dengan mengenakan gaun serba hitam casual ditemani ayah asuh dan pengacaranya, kemarin pedangdut Julia Perez akhirnya memenuhi permintaan seterunya Nikita Mirzani dengan meminta maaf secara terbuka di hadapan awak media melalui pers conference di kawasan Pluit, Jakarta Utara kemarin. Pada awalnya Nikita ingin minta maaf, mintanya lewat medsos. Saya sudah lakukan. Dan tidak lama kemudian saya melihat berita bahwa dia inginnya lewat media, lewat media seperti ini gitu. Jadi saya paham dengan segala kerendahan hati saya semuanya ketika Nikita bilang saya harus minta maaf lewat medsos dan media. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin menyampaikan ini ke semua para teman-teman, dan ini teruntuk terlebih kepada untuk Nikita Mirzani. Kesalahpahaman kita berdua, apa yang terjadi di medsos, saya rasa, ya, saya minta maaf. Saya minta maaf dan semoga permintaan maaf saya ini diterima. Namun sayang kesediaan Jupe untuk mediasi hingga menyanggupi permintaan maaf di hadapan publik belum mendapatkan respon dari pihak Niki. Kemarin tak ada satupun perwakilan Nikita Mirzani yang menghadiri permintaannya itu. Kemungkinan yang bersangkutan tidak bisa hadir, tapi pengacara dari Mbak Nikita menyampaikan silakan saja untuk respon permintaan maaf ini dilakukan. Nanti setelah mungkin sudah dilihat atau ditonton oleh Mbak Nikita, dari pihak pengacaranya akan menghubungi kita kembali. Ya, pasca Nikita melaporkan Jupe ke Polda Metro Jaya atas tudingan pencemaran nama baik dengan bukti-bukti postingan di akun Twitter miliknya. Jupe sendiri sebenarnya telah intensif berkomunikasi langsung dengan Niki untuk meminta maaf ihwal kesalahpahaman cuitannya itu. Bahkan secara resmi ia juga sempat meminta maaf melalui media sosial atas postingan yang membuat mantan istri Sajat Ukra itu geram. Soalnya gini ya, si Jupe itu tidak ada di TKP pertama. Kedua, dia menganggap dirinya tuh tahu kejadian yang sebenarnya. Ketiga, dia sudah memfitnah Niki di sosial media yang orang bisa konsumsi. Keempat, gara-gara dia, Niki harusnya dapat kerjaan brand ambassador, jadi mikir-mikir lagi. Gitu, makanya Niki mau dia memperbaiki semuanya. Dia yang sudah mulai, dia harus akhirin. Secara personal juga sudah. Secara personal juga sudah saya sampaikan secara personal by WA dan semuanya sudah. Tapi sayang niat baik Jupe tersebut dianggap Nikita sebagai drama alias kepura-puraan semata. Oh, drama-dramaan lo, iyalah Niki nggak mau, mending Niki main drama sinetron aja dibayar. Kalau ini kan udah nggak dibayar, apalagi dibilang lu settingan ya berdua. Aduh, Niki nggak pernah menyenting hidup Niki. Coba pikir, Niki nyenting yang mana? Nggak pernah Niki nyenting hidup Niki. Masuk penjara beneran. Padahal ketulusan dan keberanian Jupe untuk meminta maaf cukup diacungi jempol. Apalagi tak mudah bagi selebritis sekelas Jupe untuk menurunkan egonya. Ini bukan kita bicara masalah kepuasan, ini lebih masalah ke saya sebagai umat yang beragama. Ketika saya tahu ada sesuatu yang mungkin dari ada kesalahpahaman dan saya merasa saya harus minta maaf, ya saya lakukan sekarang. Jupe sendiri mengaku hilaf karena terbawa emosi saat mendengar kabar asistennya mengalami insiden pemukulan. Karena itu ia spontan meluapkan kekesalannya pada Nikita yang kebetulan ada di lokasi insiden pemukulan di sebuah klub malam tersebut. Saya menerima laporan asisten saya, jam 7 pagi, dia laporan ke saya bahwa dia dipukulin
Ya seketika saya spontan gitu melakukan itu. Saya WhatsApp, saya cari nggak jawab semuanya. Dibales. Kalau yang sekarang malah belum dibaca. Males, banyak banget 36 WhatsApp. Ini kasihan sih, tapi dia ngomong kesini beda, ke situ beda, ke sini beda, ke situ beda. Jadi Niki nggak tahu lagi nih mesti gimana. Langkah mantan kekasih Gaston Castanyo meminta maaf secara terbuka itu disinyalir untuk meredam perseteruannya agar tidak masuk ke ranah hukum. Apalagi pengalaman pahit saat berseteru dengan pedangdut Dewi Persik hingga membuatnya harus mengenyam hidup di Hotel Prodeo nampaknya jadi pelajaran berharga bagi Putri Sri Wulandsi ini. Lantas benarkah Juppe trauma dengan jeruji besi? Ketika saya ada apapun, ya kalau saya salah, saya minta maaf. Itu saya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Saya fair. Buat Kak Juppe ini bukan yang pertama kali dia maki-maki Niki, tapi yang kalau yang dulu-dulu yang soal Nafa Urba gitu-gitu aja, itu dia maki-maki Niki parah. Di tengah kasus yang tengah membelitnya, doa dan dukungan pun datang dari sahabatnya seperti Saskia Gotik. Si Eneng yang dulu sempat dibuat nangis Nikita pun turut prihatin atas situasi yang menimpa sahabatnya itu. Ya aku sempat, ya Allah, ada aja gitu ya, Juppe lagi begini ada aja gitu. Tapi ya doalah untuk Juppe yang terbaik. Sebenarnya sih kesalahpahaman sedikit, tinggal dirembukan secara kekeluargaan udah gitu loh. Cuma masalah kecil kesalahpahaman gitu loh. Tapi salut loh buat Julia Perez loh Yuki ya. Walaupun apa ya, dia tahu gitu ketika dia harus meminta maaf, ketika dia merasa dirinya salah, ya. Dia pun sangat dewasa untuk berani meminta maaf sama Nikita Mirzani. Iya, kalau menurut aku apa yang dilakukan sama Juppe ini bukan hal yang kayak ih apaan sih pelin-pelan banget atau gimana, enggak sih, justru kita harus apa ya, mungkin selebriti-selebriti yang lainnya harus bisa menerima ya, atau enggak harus bisa meniru tindakan Juppe. Gitu Kalau menurut aku sih gitu. Mungkin lain kali gitu. Gimana? Kan. Jangan dilihat dulu, ya. tanya dulu keadaannya seperti apa gitu. Tapi salut buat Kakak Juppe. Iya, hebat loh mungkin mau saat minta itu maaf. lagi emosi juga. Iya, Kan betul. secara asistennya kan ya, kan dapat kabar kayak kamu aja disenggol. sorry, ini asuransi, aset gitu. Aset kamu luar Aset. biasa ya, Kaki Yuki ya. aset. Aset ya, kalau enggak nggak bisa nemenin pemirsa semua kan. Bener banget. Hai pemirsa, pasti ketemu lagi sama kita berdua. Saya Hikato. Dan saya Vivian. Yang sudah siap mengajak pemirsa yang pastinya untuk mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat dan terpercaya pastinya hanya di obrolan seputar selebriti obsesi. Oke, mulai 7 November ya pemirsa ya. Minggu depan Obsesi pindah jam tayang. Jadi setiap hari Senin sampai dengan Kamis jam 4 sore sampai jam 5. Oke, dan hari Jumat itu jam 3 sampai jam 4 waktu Indonesia Barat. Dan di hari Sabtu nih, kita datang lebih awal ya, jadi itu jam 12 sampai jam 1. Nah, pastinya lebih itu dia. update pokoknya semuanya, dan beritanya pasti hot banget kalau di Obsesi. Pasti dong, apalagi kalau misalnya hostnya kita kan hot banget ya nggak sih, cewek-cewek hot. Masih kelihatan muda kan saya samping dia. Iya, santai, nggak kayak emas sama anak. Jangan gitu dong, nggak perlu disebutin juga. Oh iya, nanti yang ngomong kita cegat aja. Oke. Selanjutnya nih Yuki nih, ada berita bahagia dari Dominic Dios yang ternyata sudah menikah lagi. Aku tahu kayak Menikah lagi, taruh. Menikah lagi, bukan emang udah nikah? nyindir gue. Saya belum nikah loh ya. Ada juga berita dari Jessica Mila dan juga Misha Chandrawinata yang hubungan asmaranya diterpa kabar tidak sedap. Hah, nggak sedap? Nggak sedap tuh, bau nggak enak maksudnya. salah. Kabar apa kira-kira? Berita selengkapnya setelah yang satu ini tetap di Obsesi. Obsesi sekarang hadir stripping 1 jam lebih lama. Jadi mulai tanggal 7 November 2016, Obsesi pindah jam tayang. Kalau Senin sampai Kamis itu jam 4 sampai jam 5 sore. Hari Jumat jam 15 sampai jam 16 sore. Sabtu dan Minggu jam 12 siang sampai jam 1 siang. Lebih update, lebih in-depth, dan hot hanya di Obsesi.